Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Sehingga kami pada pagi ini boleh ada di tempat ini untuk diberkati melalui pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukan karena pembicara tetapi oleh karena cintamu kepada Tuhan. Maka hendaklah kamu fokus kepada apa yang akan diberitakan oleh hamba-Mu ini. Hamba sungguh sangat menyadari bahwa hamba hanya sekedar alat, sekedar juru bicara Tuhan. Oleh karena itu, hormatilah apa yang ingin disampaikan oleh juru bicaranya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami akan pakai untuk mendapatkan berkat Allah. Karena kerinduan kami untuk diberkati, kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih rindu untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada oleh-oleh yang panjang dalam bentuk cerita ya. Karena waktunya terbatas. Tapi yang saya mau sampaikan, saya pikir Cina itu ya, ada banyak orang lah ya yang sudah pernah pergi ke negeri Cina. Yang paling menonjol di sana adalah memang itu negara maju. Ya, negara yang di mana-mana pun terlihat ekonominya begitu kuat. Jadi pemandangan di berbagai sudut juga tidak ada kesan kumuh. Jadi memang bagus. Kampung-kampungnya juga bagus, tertata bagus. Dan itu semua karena memang pemimpinnya. Dalam konteks oleh-oleh untuk gereja adalah mereka bukan negara beragama. Tapi perilaku, tingkah laku mereka menggambarkan tentang mereka adalah orang yang bertuhan. Jadi mereka takut kepada Tuhan. Kita adalah negara yang beragama, tapi ada banyak perilaku yang dipertontonkan ya, secara gamblang, secara terbuka, secara transparan. Sepertinya tidak ada Tuhan ya, di dalam diri orang-orang yang melakukan kekerasan, di dalam diri orang-orang yang melawan hati nuraninya. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, orang saja bisa melawan hati nuraninya, apalagi terhadap Tuhan. Pasti lebih dia bisa abaikan, karena hati nurani itu lebih jelas, dia bersuara. Tapi oleh karena satu dan lain hal, kekerasan demi kekerasan oleh orang-orang yang mengaku beragama, di dalam negara beragama, sepertinya mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan, tapi di negeri Cina tidak seperti itu. Mereka orang-orang yang punya harga diri, mereka orang-orang yang punya ya rasa takut akan Tuhan. Nah pagi hari ini ya bukan satu kebetulan, ketika firman Tuhan yang panjang tadi kita sudah baca bersama-sama. Satu pesan yang disampaikan bahwa memang tidak terlalu lama lagi akan ada ya, akhir daripada segala akhir. Berapa lama itu ya kita tidak pernah tahu, tapi tanda-tanda yang jelas memang cukup mengkhawatirkan. Ya. Terlepas kita mengalami itu atau tidak, ya, itu menjadi tidak penting ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan ketika itu datang. Ya. Ketika itu datang, mungkin saudara juga sudah tidak ada. 1 minggu kemudian pun saudara belum tentu ada ya. Karena kita tidak pernah akhir daripada hidup kita tidak ada yang pernah tahu. Jadi menceritakan tentang akhir zaman yang seolah-olah kita ada di sana, itu bukan hal yang buruk ya. Tetapi yang lebih penting adalah berjaga-jaga katanya ya.
Karena kiamat yang sebenarnya sebetulnya akhir daripada kehidupan kita, bukan itu. Itu rasanya umuran-umuran seperti kita ini kayaknya kita nggak akan sampai di sana dah. Sebelum sampai di sana pun kita mungkin sudah tidak ada. Sudah dipanggil Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana konteks berjaga-jaga. Ya. Konteks berjaga-jaga itu bukan sekedar anugerah. Oh, saya kan sudah menjadi Kristen, anugerah Allah itu berlimpah-limpah. Nah, kalau bunyi Alkitab mengatakan anugerah Allah itu terbatas, kita harus ada kompetisi di antara kita. Tapi anugerah Allah untuk seluruh manusia yang mau menerima dia terbuka. Itu adalah kabar baik. Nah, bagaimana kita menerima anugerah itu? Tentunya bukan dengan bertindak pasif. Karena anugerah itu harus direspon dengan hal yang aktif, ya, responsif dan aktif. Sehingga anugerah itu betul-betul berbentuk anugerah. Ya, bukan sekedar pemahaman akan anugerah. Nah, saya akan mulai dengan saudara dan saya sebagai manusia yang merindukan akan keselamatan Allah yang kekal. Saudara adalah makhluk holistik. Ya, saudara adalah makhluk holistik. Apa artinya holistik? Makhluk yang utuh. Ya, kalau dalam konteks Alkitab kita makhluk yang sejenis dengan Allah. Diciptakan gambar dan rupa Allah ada pada kita. Bukan dari sisi kealahannya yang sejenis, tetapi dari tipikal daripada holistiknya. Ya, keutuhan manusia itu mirip-mirip seperti gambaran tentang keutuhan Tuhan. Kalau Tuhan yang utuh, ya kita sudah tahu mengenai Tritunggal, itu adalah keutuhan Tuhan. Satu dalam konteks jamak. Ya, manusia juga sama. Ya. Saudara, tubuh saudara adalah tubuh yang paling rendah tingkatannya, tetapi paling nyata dalam hidup ini. Itu tubuh saudara. Itu tingkatannya paling rendah dalam konteks kekekalan. Ya, tetapi itu paling nyata di dalam kefanaan. Jadi memang alam fana ini selalu saja opposite, selalu saja bertentangan dengan alam kekal. Ketika alam kekal itu mementingkan imaterial yang tidak berbentuk material, alam fana itu berbicara tentang material. Itu alam fana. Ya, tubuh ini itu bukan imaterial, ini adalah material. Nah, sehingga di dalam konteks alam fana, tubuh ini jauh lebih nyata daripada yang sifatnya imaterial. Padahal yang dalam konteks kekekalan, tubuh yang fana ini, yang material ini, itu tidak akan ada gunanya dalam kekekalan. Akan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang bersifat imaterial. Karena di sana memang tidak dibutuhkan yang sifatnya material. Ya. Nah, dalam tubuh kita, itu di dalam tubuh kita ada unsur kekekalan. Yang saudara harus perhatikan itu. Tanpa saudara perhatikan itu, maka unsur kekekalan itu bisa hilang hanya sekedar saudara punya pengetahuan tentang anugerah. Ini adalah kesejatian hakikat daripada keselamatan. Di dalam tubuh kita ada yang namanya jiwa. Jiwa adalah ekspresi daripada manusia. Makanya kalau saudara meninggal, ya tidak punya ekspresi karena memang sudah tidak ada jiwa di sana. Ketika saudara manggut-manggut, ketika saya berbicara, ketika saudara merespon ya dengan mata saudara, itu bukan tubuh saudara. Itu gerakan daripada jiwa saudara. Kalau saudara sudah tidak punya jiwa, saya bicara saudara tidak dengar. Ya saya marah, ya saudara menjadi orang yang sangat sabar karena memang jiwanya tidak ada. Ya, coba kalau saudara rumah duka ada orang meninggal, dimaki-maki orang itu, maki-maki, segala macam saudara maki-maki.
Tidak ada reaksi. Itu adalah jiwa. Jiwa adalah ekspresi kehidupan dari manusia. Lah roh itu adalah sumber kehidupan. Garis bawah. Roh adalah sumber kehidupan. Karena roh asalnya ada. Jiwa asalnya keberadaan. Saya ulangi. Roh itu asalnya dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jiwa itu hanya akibat dari yang ada. Oleh karena ada ini, maka ada jiwa. Ketika kita bicara tentang roh manusia, maka kita sedang bicara nafas hidup dari Allah. Itu bicara tentang kekekalan yang ada di dalam kemanusiaan secara holistik, itu ada di dalam roh. Roh itu kekal, Bapak Ibu. Ketika roh itu masuk, kehidupan itu bukan ekspresinya bukan dari roh. Tapi gabungan antara roh dan tubuh kita, langsung ada keberadaan jiwa. Itu merupakan ekspresi daripada roh. Pada waktu saudara dan saya belum jatuh di dalam dosa, maka pemimpin dalam hidup manusia adalah roh saudara. Roh saudara yang memimpin jiwa saudara. Sehingga jiwa saudara akan memerintahkan tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa saudara mengalami kesulitan sedikit pun. Itu adalah hayat manusia ketika pertama kali diciptakan, dia punya kapasitas untuk memuliakan Allah, punya kapasitas untuk melakukan kehendak Allah tanpa kesulitan sedikit pun. Karena roh berkuasa penuh di situ. Seandainya dosa itu belum masuk, saudara tidak butuh penyelesaian akan dosa saudara. Dan saudara itu waktu itu mati. Dosa itu belum ada. Kalau saudara memang waktu itu ditakdirkan oleh Tuhan mati, seandainya memang bisa mati, saudara itu akan masuk surga dan saudara tidak perlu mengenal yang namanya anugerah atau kasih karunia. Itu adalah hayat manusia. Jadi manusia itu punya kapasitas baik. Lalu masuklah pilihan manusia untuk mengambil hayat yang kedua. Namanya hayat iblis. Hayat si jahat masuk dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita hari ini tidak ada seorang pun yang sanggup mampu memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan kesadaran penuh tanpa kegagalan. Keinginan ada, tapi kegagalan begitu besar. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena saudara mengambil pilihan untuk mengambil kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan hayat manusia yang pertama tadi. Yaitu hayat yang Tuhan katakan. Kalau kamu makan buah itu, kamu bukan menjadi lemah. Tapi kamu menjadi mati. Kalau lemah saja masih bisa diperbaiki. Tapi saudara akan mati. Mati apanya Pak Pendeta? Mati roh manusia mati hari ini. Kalau roh manusia itu mati maksudnya gimana Pak? Roh manusia tidak punya kekuatan untuk melawan hayat setan tadi. Karena kekuatan itu jauh lebih kecil daripada kekuatan daripada hayat dosa. Ya, saya mau tampilkan yang 2 baris saja. 2 baris. Tabel yang 2 baris. Saya udah kirim ke Bu Darius. Nah. Mana Ma? Makasih Ma. Ada. Udah saya kasih. Mama coba buka Mama. Kan Bu Darius ada WA ke istri saya. Istri saya bilang kirim dah ke Bu Darius. Langsung saya kirim. Ada ya? Tampilkan tabel yang 3 baris saja, 3 baris. 1, 2, 3. Ada berapa kolom tapi 3 baris saja. Yang 3 baris dah. Ini untuk memperjelas, mempertegas. Karena saya mau bicara sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Mengenai kehilangan keselamatanmu oleh karena pemahaman akan kasih karunia anugerah yang salah besar. Nanti saudara berpikir, oh saya kan
pasti masuk surga lah, saya kan pendeta, saya kan panatua. Tidak, tidak, sungguh tidak. Karena nabi saja masuk neraka, nabi saja masuk neraka. Yang dua, jangan yang ini, jangan yang ini, yang dua saja, 1, 2. Ini saja ini. Ini adalah penjelasan saya ya. Hayat manusia itu punya kebaikan sehingga di dalam konteks dia belum jatuh di dalam dosa, punya kapasitas, punya kemampuan ya untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan itu Tuhan harapkan berlangsung terus-menerus. Tapi manusia memilih hayat dosa. Ya, dengan memakan buah dari pohon pengetahuan. Jadi hari ini saudara, di dalam diri saudara ada 2 kekuatan besar. Pertama adalah kekuatan baik, kedua adalah kekuatan jahat. Kekuatan baik disebutnya hukum. Ya, hukum itu adalah sesuatu yang sulit untuk saudara lawan, itu namanya hukum. Sampai hari ini pun ketika hukum itu turun, hukum itu akan mengikat saudara. Waktu saudara melanggar hukum itu, maka ada konsekuensi di sana. Sehingga hukum selalu berbentuk kekuatan. Dalam konteks hayat manusia yang belum jatuh di dalam dosa, maka manusia punya sifat kebaikan. Ya, dan itu bersumber dari hukum akal budi. Akal budi saudara baik. Tapi setelah saudara jatuh dalam dosa, saudara masukkan hayat si jahat ke dalam diri saudara. Sampai hari ini. Ya. Waktu yang hayat dosa itu masuk, pertanyaan saya. Ya, saudara kan orang-orang yang sudah belajar Alkitab lama. Mana yang lebih kuat? Hayat dosa atau hayat manusia? Mana yang lebih kuat, hukum akal budi atau hukum dosa? Hukum dosa. Kalau saudara sudah menjawab ini, maka saudara harus bisa memahami. Tidak mungkin saudara bisa masuk surga dengan hayat dosa saudara, dengan usahamu sendiri, dengan seluruh kebaikanmu, dengan seluruh kebajikanmu, karena dosa itu adalah penjara. Saudara adalah tawanan daripada dosa itu. Seorang tawanan tidak bisa merdeka. Masuk surga adalah satu kemerdekaan. Saudara sedang ditawan oleh si jahat, tapi saudara ditipu oleh iblis. Yang penting berbuat baik, Neng. Yang penting berbuat baik, Mas. Kalau kita berbuat baik, apapun agamanya, kita bisa diselamatkan. Bagaimana bisa diselamatkan? Karena ini namanya nature dosa. Seluruh manusia punya nature dosa. Amin. Nature dosa adalah total depravity, kerusakan total. Kalau ada kerusakan total, maka Allah tidak bisa ada di sana. Kalau Allah tidak bisa ada di sana, maka Allah tidak bisa membawa saudara kepada kekekalan. Karena Allah tidak bisa ada di sana. Nah, saya kasih gambaran Bapak Ibu. Yang saudara lihat apa? Ini botol ya. Ya, ini dalamnya air. Ini adalah botol yang tidak rusak. Bisa diisi air. Oke? Ya bisa diisi air. Nah, total depravity bicara tentang kerusakan total dari manusia. Botol ini rusak total. Itu saudara mau isi air. Saudara mau isi Allah. Pertanyaan saya, bisa nggak botol ini menampung air? Di sini bocor, di sini bocor, di bawah bocor. Allah tidak bisa hadir di sana. Sungguh Allah tidak bisa hadir di dalam agama. Agama sehebat apapun, dia tidak memperbaiki kondisi botol ini. Botol ini adalah manusia lama yang sudah rusak. Total depravity itu saudara bisa lihat di Mazmur 51 ayat yang ke-7. Itu namanya total depravity. Untuk memberikan gambaran, satu kesadarannya akan timbul setelah saudara baca ini,
bahwa betul agama itu memang betul-betul naif untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena keselamatan itu bicara tentang kekekalan. Dia harus masuk ke dalam manusia dalam bentuk yang utuh, baru dia bisa membawa manusia ke alam tempat di mana dia tinggal. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Ini bicara tentang kondisi saudara. Yang saya maksud tadi botol yang sudah rusak. Saudara kadang gagah-gagahan. Pak, sekalipun saya sudah rusak, saya lebih baik daripada orang itu. Sami mawon, saudara sangat rusak. Mazmur 51 ayat 7. Ayat yang ke-7, jangan yang di dalam saja tuh. Ini masih ke atas lagi. Itu 7 yang di dalam. Ya. Ini bukan 5. Ini 7. Yang benar tuh yang di dalam. Mazmur 51 ayat yang ke-7 karena dia hitam, itu kurungnya itu lebih hitam. Itu 5 itu urutan daripada judul kemudian ke bawah. Jadi urutannya tidak sinkron di dalam konteks ketika dimunculkan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Saudara lahir belum berbuat dosa, sudah ada bibit kerusakan di sana. Bibitnya sudah ada. Sumber kerusakan itu ada. 1 tahun saudara bertumbuh, kerusakan tambah parah. 2 tahun saudara diberi kesempatan, tambah parah lagi. Kemudian 70 tahun saudara hidup, kerusakanmu tambah parah. Nah, ini adalah kerusakan total. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Ini adalah total depravity. Nah, bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang kekal kalau dia mengalami kerusakan total, padahal Allah bisa membawa saudara dalam kasih karunia-Nya untuk masuk ke dalam hidup. Nah, itu namanya anugerah. Anugerah harus diterima, ininya harus beres dulu. Lahir baru, ini yang lama nggak beres nih. Tuhan lahirkan baru. Pada waktu saudara menjadi manusia baru, saudara langsung bisa dimasukkan oleh hayat yang baru. Itu namanya hayat Allah. Saudara harus dilahirkan kembali. Jadi ini tidak bisa diperbaiki, ini harus dibentuk lagi menjadi baru. Baru Allah bisa hadir, itu anugerah. Nikodemus, saudara jangan bosan-bosan. Nikodemus dikatakan, ya pada waktu Nikodemus mengatakan, aku tahu ya bahwa engkau adalah guru dari atas. Tanda-tanda ajaib menyertai pelayananmu. Gak ada pertanyaan di sana, tidak ada pertanyaan di sana. Tetapi Tuhan itu maha tahu. Itu bukan masalah statementnya Nikodemus. Tetapi masalah kegelisahan dia. Kegelisahan dia. Dia tahu banyak tentang Alkitab. Tetapi ada kegelisahan di dalam hatinya. Saya merasa belum diselamatkan. Banyak orang Kristen yang tahu banyak tapi dia seolah-olah mengoversimplifikasi. Aku mati pasti aku selamat. Nikodemus mawas diri. Dia lebih tahu dari saudara tentang banyak hal. Tapi dia datang kepada guru yang dari atas ini, dia menyatakan itu, lalu Yesus menjawab. Yohanes pasal 3 ayat 3, ini jawaban Yesus Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, padahal Nikodemus Nikodemus tidak bertanya, Yesus menjawab. Aneh. Karena Yesus bukan manusia. Yesus tahu yang lebih fundamental, yang ada kegelisahan di dalam Nikodemus. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya seseorang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya botol yang rusak ini dengan cara seperti apapun, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena Allah tidak bisa masuk ke dalam hidup orang itu. Dia harus dibentuk kembali oleh Allah. Bukan oleh perbuatan baik. Bukan oleh moral yang tinggi. Harus dilahirkan kembali. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadanya sesungguhnya. Pasal 3. Ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh.
Air itu bicara tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu baptisan. Makanya baptisan itu jangan dipercik Bapak Ibu. Karena itu kita mematikan. Orang mati itu harus dikubur. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lah itu unsur daripada baptisan. Lah yang baru ini dihidupi oleh roh. Berasal dari benih yang kekal. Bukankah dari awal saya mengatakan tentang kefanaan dan kekekalan? Dalam konteks dosa dia sudah masuk ke dalam kekuasaan daging. Daging itu material. Dia tidak bisa masuk surga dengan cara apapun. Sehingga daging ini harus dirubah menjadi roh. Caranya dilahirkan kembali oleh roh, air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nomor 6, apa yang dilahirkan dari daging yang lama, ini manusia lama ini dari daging nih. Nah, ini Alkitab yang ngomong loh. Ya, saya cuma memberitahukan saja. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya. Jadi binasa. Sekuat apapun agama orang itu dia akan binasa. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tabel yang sama, bedanya manusia lama dan manusia baru. Coba tunjukkan yang ada satu hukum lagi di bawah dua hukum tadi. Nanti kita lihat Alkitabnya ya Bapak Ibu. Bukan ini, yang seperti tadi tapi ada satu tambahan lagi, saya tambahin baris yang ketiga. Dalam diri manusia baru. Ya, dalam diri manusia baru. Ada yang tadi dari roh. Itu masuk ke dalam manusia karena kita terima itu, namanya hayat Allah. Hayat Allah masuk, kan sudah dibetulin, Allah bisa masuk, Allah masuk, ya. Nah ini ada ketika Allah masuk, dia bertempur dengan setan yang sudah masuk ke sana, dia bertempur. Jadi dalam diri kita ada kebaikan, ada kejahatan, ada keilahian yang sifatnya supranatural. Gila ya, orang itu dimaki-maki bukannya marah, malah dia tersenyum. Kok bisa ya, padahal dulu dia orangnya sangat pemarah. Kok bisa ya, dia menderita kanker stadium sekian. Kok bisa menghibur pengunjung, yang berkunjung malah dihibur. Kita yang sehat ini keluar dari situ terheran-heran. Siapa yang ada di sana? Sehingga manusia itu bisa seperti itu. Itu adalah kolom yang kedua. Menghidupkan hayat Allah. Sehingga yang keluar darimu adalah kapasitas Allah. Allah bisa mengampuni, saudara bisa mengampuni. Allah bisa mengasihi, saudara bisa mengasihi. Sungguh-sungguh bisa, bukan usahamu. Ya. Kemudian namanya hukumnya hukum hayat. Hukum hayat. Hayat di sini artinya zu. Zu itu adalah hidup kekal. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan zu. Dan zu itu bukan bios. Bios itu adalah kefanaan. Ya, jadi Yesus mengatakan aku ini adalah hayat. Kalau kamu terima aku, kamu terima kekekalan. Kamu terima kekekalan itu. Karena Yesus berasal dari kekekalan. Agama bukan berasal dari kekekalan. Agama itu hasil pemikiran manusia dalam renungan yang panjang, kemudian menjelma satu kebaikan di sana yang diajarkan kepada banyak orang sehingga ada komunitas di sana untuk mempercayai itu. Tapi itu merupakan usaha manusia. Nah, pertanyaan saya yang kedua setelah hayat tadi masuk, karena saudara lahir baru, ya hayat itu masuk. Mana yang lebih kuat? Hukum hayat atau hukum dosa? Mana yang lebih kuat? Kalau hukum dosa yang lebih kuat dari hukum hayat, maka anugerah itu tidak ada. Kasih karunia itu tidak ada. Yesus mati di kayu salib, itu tidak ada gunanya. Kenapa hukum hayat ini lebih kuat? Saya izinkan, saya beritahukan kepada saudara. Karena Yesus masuk ke dalam alam maut. Itu alamnya orang-orang mati. Masuk di sana 3 hari, kemudian dia bangkit. Berarti dia lebih kuat daripada dosa.
Karena upah dosa adalah mati, upah dosa adalah maut. Dia masuk ke situ untuk memproklamirkan dirinya. Aku sudah mengalahkan maut, sehingga dia menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada kekuatan dosa itu. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan satu penglihatan tentang Yesus. Di tangan kanannya ada kunci kerajaan maut. Hanya dia yang bisa melakukan. Itu adalah hukum ayat. Lalu pertanyaannya, Pak, tunjukkan ayatnya, Pak. Jangan-jangan Bapak hanya sekedar mengatakan ini, urut-urutan sistematikanya, urut-urutan logikanya. Tapi dasar firman Tuhannya mana? Ya, karena kalau saya bercerita kadang-kala saya turun dari mimbar, Pak Darius bilang, loh, panjang lebar, keluarin dong ayatnya Pak Pendeta. Keluarin ayatnya ya, saya mau keluarkan. Penjelasan saya panjang lebar ini saya keluar. Roma pasal 7 ayat 21, 23, ya 21, 22, 23. Ya, saya akan keluarkan ayatnya. Roma pasal 7. Ini ayatnya. Ayatnya bunyi begini, demikianlah aku dapati hukum ini. Ada hukumku ya di dalam hidupnya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada, ini hukum dosa. Ini ada padaku. Nah, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Taurat. Suka akan hukum Allah, hukum Taurat, suka. Aku suka hukum itu, tapi aku nggak bisa lakukan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan akal budiku kalah katanya. Melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kok saudara mau gagah-gagahan? Ngomong begini, Pak, asal kita berbuat baik saja, kita pasti diselamatkan. Nah, dari mana saudara bisa diselamatkan? Akan lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Karena kamu menjadi tawanan si jahat. Jadi agama dengan seluruh usaha kebaikannya akan berujung kepada satu realita bahwa seluruh manusia sudah menjadi tawanan dosa. Seluruh manusia sudah menjadi tidak berdaya untuk menjadi memperbesar kebaikan, memperkecil kejahatan. Sudah tidak berdaya kecuali dia punya hayat yang baru. Nah, kalau saudara sadar ini, baru saudara akan masuk ke dalam anugerah. Ya. Kesadaran ini harus membawa saudara, oh saya harus masuk ke UGD. Unit gawat darurat, emergency. Karena saudara dalam keadaan genting, karena saudara adalah tawanan-tawanan dosa. Kesadaran itu membawa saudara langsung akan pindah ke dalam hukum hayat tadi. Saya harus hidup di sana. Saudara menjadi Kristen bisa, tapi saudara bisa memilih untuk tetap hidup di dalam hukum yang kedua, hukum dosa. Saudara menjadi Kristen, kemudian dibuai oleh para pendeta di mimbar. Asal kamu menjadi Kristen, masa depanmu cerah, masa depanmu baik. Ada kekekalan yang membuat saudara ada di dalam kekekalan. Bukan masalah kamu menjadi Kristen, tapi sudah lahir baru atau belum lahir baru. Kesadaran itu membuat saudara harus merasa, aku perlu masuk segera ke UGD. Unit gawat darurat. Kesadaran apa Pak Pendeta? 24. Kamu harus punya kesadaran ini. Kalau kamu nggak punya kesadaran ini, percumalah apa yang saya katakan panjang lebar tadi. 24, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Tanda seru Bapak Ibu. More attention, kasih perhatian lebih. Kamu tuh manusia celaka. Kalau kamu cuma hanya sekedar menjadi Kristen, kamu tuh celaka kamu. Karena menjadi Kristen tidak ada yang sulit di sana. Kalau kamu lahir di dalam keluarga Kristen. Menjadi Kristen itu tidak ada yang sulit di sana. Kalau pilihanmu adalah kamu dikecewakan di dalam agama lamamu. Kamu jadi Kristen. Tidak ada yang sulit menjadi Kristen. Yang sulit adalah kesadaran akan celaka aku ini. Aku butuh pertolongan. Aku butuh pertolongan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku? Firman Tuhan katakan bukan apakah yang dapat melepaskan aku.
Apa yang dapat melepaskan aku? Tetapi satu pribadi. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Apakah dia nabi? Apakah dia guru besar? Apakah dia agama? Apakah dia kebaikan? Apakah dia itu moral yang tinggi? Itu bukan jawaban dari siapa. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Ini bicara tentang satu pribadi yang harus berasal dari kekekalan. Karena saudara sedang bicara tentang saudara mau masuk di dalam kekekalan. Si orang ini harus berasal dari kekekalan. 25 menjawab, syukur kepada Allah, more attention again. Kembali lagi ada tanda seru di sana, syukur kepada Allah. Allah tidak menurunkan agama. Allah tidak menurunkan ajaran-ajaran tentang kebaikan. Allah tidak menurunkan ajaran-ajaran tentang moral. Tetapi Allah menurunkan satu pribadi yang merupakan sumber kekekalan itu. Sumber kekekalan itu. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dia sekarang bisa melayani Allah. Karena ada hukum yang baru, hukum hayat. Tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Pilihan ada di saudara. Saudara mau tetap ada di dalam hukum dosa atau saudara mau tetap ada di dalam hukum hayat. Jadi ini adalah, kalau saudara ada di dalam hukum hayat, Paulus lebih memperjelas konsekuensi daripada kematianmu akan masuk dalam satu keberuntungan. Kalau aku mati, aku beruntung. Aku pasti masuk surga. Pasti. Karena aku ada di dalam hukum hayat. Bukan aku ada di dalam Kristen. Tapi aku ada di dalam hukum hayat. Mana Pak Pendeta ayatnya? Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ini adalah satu kepastian. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Ya, roh yang memberi hidup. Ini juga hidup kekal. Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh yang memberikan hidup itu bukan cuma sekedar memberikan kamu sedikit kekuatan, tapi seluruh kekuatan itu akan membawa saudara menjadi merdeka. Bebas dari hukuman dosa. Bebas dari hukuman maut. Itu namanya anugerah. Kalau begitu Pak, tunjukkan kepada kita. Ya, apakah betul iya itu di situ, itu adalah sumber dari kekekalan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Nanti saya tutup dengan satu ayat lagi kemudian kita selesai Bapak Ibu. Agak lama sedikit tapi saya memang ingin menyampaikan ini. Nih, sebab seorang anak telah lahir merujuk kepada Yesus. Tidak merujuk kepada Bapa. Tidak merujuk kepada Roh Kudus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, mana dari bagian kalimat ini yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kekekalan? Tidak ada kalimat itu. Tapi kalau saudara baca ini, Bapa yang kekal. Bapa adalah sumber. Bapak itu bukan bapak dalam bentuk kamu punya anak, kamu bapaknya ya, itu anaknya ya. Tidak ada pemahaman itu di dalam Alkitab. Bapak adalah sumber. Dalam bahasa aslinya menggunakan abiat. Abi itu bapak, at itu kekekalan. Abiat. Jadi Yesus itu adalah sumber kekekalan itu sendiri. Kalau sumber kekekalan itu masuk di dalam dirimu, bisakah kita binasa? Itu yang paling penting. Tidak bisa kebinasaan membawa kita. Karena kekekalan sudah ada di situ. Kematian itu hanyalah perjalanan menuju kekekalan. Karena kekekalan itu sudah diterima hari ini. Dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelemahanmu.
dengan segala ketidakmampuanmu. Tetapi kekekalan itu sudah ada. Itulah yang Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah hidup yang baru. Ya, tadi saya sudah katakan, saya memunculkan satu ayat lagi, di mana saudara akan mengambil kuncinya. Bagaimana orang yang hidup baru itu, Pak? Hidup baru itu saudara nanti mengkoreksi diri. Supaya saudara merasa bahwa, oh saya ada di dalam saya hukum hayat, kata Pak Pendeta. Tetapi dalam realitasnya apakah hukum itu bekerja atau tidak, itu ada di ayat ini. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal katanya. Nah, saudara diperlihatkan oleh Alkitab, jangan inilah hidup yang kekal. Artinya Alkitab mau katakan, coba kamu fokus kepada pernyataan ini. Inilah hidup yang kekal. Lalu saudara bertanya, apa sih itu? Apa sih itu hidup yang kekal itu? Itu ada di dalam berikutnya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya yang benar melalui Yesus Kristus. Pak, berarti Yesus ini adalah utusan? Bukan, Bapak Ibu, bukan. Ya saluran, bukan utusan. Karena saudara membaca terjemahan. Dia saluran daripada sumber kekekalan itu. Karena dia sendiri adalah sumber kekekalan. Bapa adalah sebagai sumber, Bapa yang kekal. Tadi Bapa itu sumber, dia salurannya. Tanpa dia tidak ada kekekalan. Jadi yang masuk ke sini siapa, Pak? Itu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang masuk ke sana. Dia sumber kekekalan itu sendiri. Ya. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit, kemudian kita selesai. Saudara, kata mengenal ini agak membingungkan. Mengenal. Saudara juga kenal sama Jokowi. Saudara juga kenal ya sama Prabowo. Tapi mengenal bukan karena saudara punya pengetahuan tentang fakta. Punya informasi tentang fakta. Siapakah Presiden Prabowo itu? Saudara punya informasi itu. Dan saudara menjawab dengan benar. Prabowo itu, Pak Pendeta, adalah Presiden Indonesia. Itu tidak menyelamatkan. Kalau pengenalanmu terhadap Yesus hanya sekedar itu. Pak, saya tahu dari pendeta bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar nabi, bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar rasul. Tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu enggak bisa membawa saudara masuk ke surga. Kamu dibohongin sama pendeta. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Manusia melihat apa yang nampak di depan mata. Oh ya, dia sudah ngaku. Tapi Tuhan melihat hatimu. Benar gak pengakuan itu keluar dari hati? Kalau benar, pengakuan itu menjadi sah di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang yang mengaku, tapi dalam tindakannya tidak menggambarkan tentang hatinya. Karena hidup ini terpancar bukan dari pikiranmu, tapi terpancar dari hatimu. Kalau hatimu baik, pikiranmu jadi baik. Kalau hatimu buruk, pikiranmu jadi buruk. Tindakanmu itu adalah hidup. Jadi hati. Jadi mengenal ini menggunakan bahasa asli dalam konteks perjanjian baru itu namanya ginosko. Ginosko itu adalah pengetahuan berdasarkan satu pengalaman pribadi yang membawa saya kepada satu realitas hubungan. Kamu tahu nggak tentang Jokowi? Kamu kenal nggak sama? Oh, tiap hari Pak Pendeta, aku datang ke tempat Prabowo, ngobrol sama Prabowo. Itu yang dimaksud dengan ginosko. Jadi ginosko adalah satu tahapan pengenalan yang intim, aktif, dan berkelanjutan. Maka hidupmu pasti mati bagi Tuhan. Kamu mati, aku lihat loh di dalam peti matimu ada Alkitab, aku melihat di dalam peti matimu ada salib jumlahnya 10. Dia lihat itu. Tapi Tuhan gak peduli dengan Alkitabmu.
Tuhan tidak peduli dengan salib yang ada di peti matimu, tetapi melihat hatimu. Ya, apakah hatimu terhubung sama Tuhan sebagai hubungan yang intim, aktif, dan berkelanjutan. Bukan sekedar agama yang datang ke gereja. Bagaimana kamu hidup dalam hubungan yang seperti itu, hubungan intim. Nah, Kejadian pasal 41 menggunakan kata yang sama persis katanya sama. Tapi lebih bisa mempertegas saudara, apa yang dimaksud oleh Pak Pendeta Sugiono ini di dalam konteks kata Ibrani. Tapi maksudnya sama, tapi menggunakan kata yada. Yada itu sama dengan ginosko. Terjemahannya bahasa Indonesia mengenal. Kalau King James Version menerjemahkan to know, mengetahui, ya, atau mengetahui. Tapi ini lebih daripada itu. Itu Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian pasal 4 ayat 1. Inilah yang dimaksud dengan anugerah. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hubungan suami istri. Ya, Kejadian pasal 4 itu menggunakan kata yada. Jadi hubungan suami istri. Jadi saudara berhubungan intim dengan Tuhan. Karena saudara adalah mempelai perempuan dari mempelai laki-laki. Ya, saudara persiapkan itu berjaga-jaga. Statusmu adalah mempelai perempuan dari Yesus Kristus. Ini adalah yada. Ya, Kain dan Adam dan Hawa tidak berhubungan pertemanan, tidak berhubungan persahabatan, tapi berhubungan secara psikologis sebagai mempelai, suami terhadap istri. Kalau saudara ada di posisi ini, maka anugerah itu benar-benar ada. Anugerah itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena kita diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Allah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan manifestasikan di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan pada akhirnya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh kasih karunia Tuhan, dan kami butuh untuk bersandar kepada Sang Kekal, yaitu anaknya, Bapa yang kekal, sumber yang kekal. Sehingga kami sungguh-sungguh yakin pasti bahwa kematian akan membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.